Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi dengan Adi di sini, bro, di channel Gibahin Bola yang pastinya akan memberikan suatu informasi ya, terupdate juga eh, berita-berita yang datangnya dari media online, terus dari PSSI juga, dari Timnas Garuda pastinya. Dan eh, saya akan memberikan suatu informasi, mungkin lu semua, bro, ya, sudah mengetahui informasi ini yang tentunya banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di Timnas Garuda kita, khususnya di U23 ya, yang kali ini sedang bermain di Qatar, yaitu di Piala Asia U23. Begitu banyak kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Asia U23 ya, meskipun awalnya kita kalah dengan Qatar ya 0-2, namun itu merupakan suatu kemenangan Qatar yang sangat kontroversial karena banyak kejanggalan-kejanggalan di situ yang membuat kita kalah ya. Terutama kita diberi hadiah 2 kartu merah pemain kita ya. Di situ ada Ivar Jenner dan Sananta, dan itu cukup mengejutkan kita karena awal istilahnya pertandingan di Piala Asia U23 di Qatar ya, dan lawan Qatar memang sebenarnya sih tidak bagus-bagus amat ya Qatar ya, karena mungkin dia dibantu wasit ya karena tuan rumah, dan juga banyak memang berita-berita ya yang datangnya dari media online bahwa peluang dia untuk mencapai juara, mendampingi Piala Asia seniornya ya, sehingga di U23 dia juga ingin menyamakan hasil sama dengan seniornya sebagai juara. Namun di sini juga banyak negara-negara yang kecewa dengan hasil-hasil tersebut ya. Jadi tidak hanya Indonesia saja yang waktu lalu dibantai 0-2 oleh Qatar ya, dan juga kekalahan Jordania pun juga merupakan suatu kontroversial, yaitu di menit terakhir, di titik terakhir ya. Oke, namun saya tidak membahas itu. Dengan kemenangan tadi malam ya, bro ya, Indonesia bisa berhasil menghajar Jordania 4-1. Ini yang cukup luar biasa. Dan juga sebelumnya perjalanan dari pertandingan kita melawan Qatar 0-2 itu membuat tidak lemah, tidak ciut nyali dari penggawa-penggawa muda kita U23 untuk ke pertandingan yang kedua, yaitu melawan Australia ya. Dan ini juga merupakan suatu kejutan besar juga penggawa-penggawa muda kita U23 Timnas Garuda ya, yang didampingi oleh coach Sintayong. Ini membuat geger juga bagi persepak bolaan dunia pastinya. Kenapa ya? Karena Australia, sekelas Australia ini bisa dikatakan kandidat juara untuk Piala Asia U23. Banyak yang memprediksi bahwa Australia yang digadang-gadang untuk menjadi juara Piala Asia U23 di tahun ini. Namun dengan kehebatannya tim nasional kita U23 berhasil menghajar Australia, dan sehingga banyak pengamat-pengamat tidak datangnya dari lokal saja ya, dari Indonesia, namun dari luar negeri pun juga terheran-heran, kaget ya, ternyata Timnas Garuda bisa menaklukkan negara besar seperti Australia, yang membuat negara-negara Asia khususnya itu menjadi ketar-ketir, bro, sangat ketar-ketir ya, dengan hasil yang 0-1 atau 1-0 untuk Indonesia, membuat para negara Asia itu berpikir, dan ternyata Indonesia mulai sudah tidak diremehkan kembali dengan gol tunggal dari Komang Teguh ya, tepatnya di menit 44. Itu membuat suasana begitu riuh sekali di Stadion Qatar, yang membuat
tentunya semangat timnas Garuda kita semakin luar biasa. Nah, ini menjadi suatu momen kejutan yang begitu sangat penting sekali bagi timnas Garuda Muda kita ya untuk melanjutkan ke berikutnya. Dan tadi malam hasil yang sangat-sangat memuaskan. Ini di luar ekspektasi mungkin dari kita sebagai supporter sepak bola, mungkin ekspektasi dari Coach Sintayong sendiri ya, yang sebenarnya kita bermain imbang pun itu sudah bisa lolos ke perempat final. Ya, andaikan imbang, terus juga di situ juga Australia juga bisa menang, tapi tetap kita akan masuk ya karena head to head. Namun hasilnya begitu di luar prediksi kita semua, bro. Syukur alhamdulillah ya, kita bisa berhasil menghajar Jordania 4-1. Dan Jordania ini negara yang kuat pastinya di Asia Barat ya. Memang cukup luar biasa. Namun kalau kita lihat semalam di pertandingan, timnas Garuda kita tidak ada lelahnya, dan strategi-strategi yang diterapkan dan diinstruksikan oleh Coach Sintayong itu benar-benar diaplikasikan oleh pemain-pemain muda kita. Luar biasa, hebat sekali, bro. Dan gol tercipta pertama di menit ke-22 ya oleh Marcelino Ferdinand melalui titik putih penalti karena dari Rafael Suarez dilanggar pada menit ke-21. Namun karena dari Rafael Suarez dilanggar pada menit ke-21, namun dieksekusi dengan baik sekali oleh Marcelino Ferdinand. Ini juga merupakan gol pembuka yang pastinya untuk mempercayakan diri dari timnas Garuda kita. Akhirnya berjalan permainan, tetap menyerang bagus sekali, dan juga di menit berikutnya, tepatnya di menit 40 ya, di 4 menit 40 gol kemudian dilesakkan oleh Witan Sulaiman. Gol yang cukup sangat bagus sekali, bro, yang membuat dan juga permainan-permainan tiki-takanya juga arahan bolanya itu cukup luar biasa, yang akhirnya berhasil Witan Sulaiman melesakkan ke gawang dari Qatar 2-0 ya di menit 48, sampai akhirnya babak pertama selesai. Namun ternyata tidak di situ juga, bro. Pemain-pemain timnas Garuda Muda kita itu terus melancarkan serangan-serangan yang terjadi. Dan kalau kita lihat dari permainan Jordania pun sebenarnya cukup imbang dengan kita. Namun kita diperlihatkan permainan yang begitu bagus sekali. Dan ini sudah hitungannya kalau kita amati, bro ya, ini kita sudah naik level, bro. Tidak hanya Asia Tenggara saja. Nah, yang pernah saya coba buat videonya tempo lalu, kita siap untuk juga merajai dari Asia Barat pastinya ya. Situ ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Jordania. Nah sekarang mulai terbukti nih, bro. Dari video gua kemarin itu kita sudah bisa mengalahkan dari Jordania sendiri. Nah, kalau andaikan kita flashback kembali ke pembukaan Qatar melawan Indonesia, kalau andaikan itu misalkan dari wasitnya itu fair ya, bro ya, fair, kemungkinan kita juga bisa menghajar dari Qatar ya. Namun di situ banyak kontroversial, dan juga dari tim VAR-nya dari Thailand juga yang membuat kita agak sedikit bingung juga ya. Namun oke lah, itu kita abaikan. Dan kemudian ke menit 69 Marcelino kembali dengan bagus sekali, itu bisa melesatkan ke gawang Jordania kembali ya, sehingga akhirnya skor 3-0. Ini cukup luar biasa, bro. Ini di luar dari ekspektasi para supporter ya, mungkin juga ekspektasi dari Sintayong sendiri, yang benar-benar kejutan, sangat-sangat kejutan sekali, surprise sekali. Kita sebagai supporter sepak bola sangat happy, sangat senang sekali dengan permainan yang semalam. Itu luar biasa banget.
Akhirnya 3-0 terjadi di menit 69 ya oleh Marcelino, yang gol yang sangat bagus sekali. Namun pada menit-menit ke 78 ini sedikit ada kesalahan dari Justin Hubner ya, yang membuat akhirnya tendangan dari pemain Jordania terpental ke kaki Justin Hubner ya. Kemungkinan memang Justin Hubner tidak sengaja, udah mungkin ingin membuangnya, menepisnya. Namun di situ akhirnya masuklah gawang dari Hernando Ari. Jadinya skornya 3-1. Namun itu mungkin merupakan suatu insiden yang nantinya kita bisa istilahnya coach mengkoreksi kembali tentang pemain-pemainnya. Namun kalau overall ya, kalau gue lihat sendiri dari pemain belakang itu cukup bagus banget, solid sekali. Apalagi pada waktu permainan melawan Australia dan juga lawan Jordania itu sangat baik sekali, sangat-sangat berlapis ya. Dan ini sangat menonjol ya. Di situ ada Nathan Chuan, itu luar biasa sekali. Bola bisa dia kuasai dan bisa dengan gampangnya, mudahnya dia beroper ke rekan sehingga bisa menghasilkan peluang-peluang bagus di situ. Dan di menit ke-83 akhirnya Komang Teguh melengkapkan kemenangan dari timnas Garuda kita U23 ya, dengan skor 4-1. Dan Komang Teguh ini cukup ajaib sekali sundulannya ya bro ya, dengan sedikit sontekan heading kepala Komang Teguh akhirnya bisa menghasilkan gol dan juga lemparan dari tangan ajaibnya pertama Arhan ya. Itu membuat juga benar-benar kekuatan yang powerful di situ, dan kita berhasil mencapai ke perempat final. Tinggal ditunggu nanti kita akan ketemu Korea ataupun ketemu Jepang di situ. Ini sudah mulai nih bro, ini kekuatan baru dari Asia Utara itu hanya ya di situ ya. Nah itu sudah mulai kita mencoba untuk merambah ke Asia yang lain pastinya. Di situ kalau kita amati di Asia Tenggara, kita sudah mulai meranjak naik ke Asia Barat dengan mengalahkan kita Jordania dan Qatar pun, kalau andaikan misalkan tidak ada kecurangan tersebut, saya yakin kok timnas Garuda bisa menaklukkan Qatar pada waktu kemarin ya. Nah di situ kita bisa pelan-pelan bisa naik level di situ bro. Nah ini merupakan suatu ujian bagus juga kita melawan grup Asia yang lain ya. Di situ ada Korea dan Jepang. Tapi justru coach Shin Tae-kyung dia menginginkan bertemu dengan Jepang seperti itu. Ya, mungkin karena dari coach Shin Tae-kyung sendiri sudah memprediksi dan juga sudah mulai membuat strategi untuk memenangkan pertandingan ke perempat final. Ya, mungkin siapapun lawannya, pastinya timnas Garuda Muda kita U23 akan siap selalu menghadapi siapapun itu lawannya. Cukup gue apresiasi bro dari sini. Salut untuk ya, mungkin karena dari coach Shin sendiri sudah memprediksi dan juga sudah mulai membuat strategi untuk memenangkan pertandingan ke perempat final. Ya, mungkin siapapun lawannya, pastinya timnas Garuda Muda kita U23 akan siap selalu menghadapi siapapun itu lawannya. Cukup gue apresiasi bro dari sini. Salut untuk timnas Garuda U23, maju terus. Syukur-syukur bisa sampai ke final ya, meskipun dari coach Shin Tae-kyung sendiri targetnya di semifinal. Oke bro, mungkin itu aja yang gue ingin sampaikan. Terima kasih banyak telah menyimak video gue di channel Gibahin Bola. Mohon subscribe, like, and komennya, dan terima kasih banyak juga untuk lu semua yang sudah subscribe, like, and komen ya. Dan bagi yang belum, silahkan. Sehat selalu buat lu, sukses selalu timnas Garuda. Oke, gua Adi di sini, pamit undur diri di Gibahin Bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.